Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa semua bendera negara itu bentuknya segi empat? Ternyata ada satu negara yang bilang, nggak mau beda sendiri aja. Ya, hanya Nepal, satu-satunya negara di dunia yang benderanya bukan berbentuk segi empat, tapi segitiga dua tingkat. Kok bisa ya? Apa alasannya? Dan itu baru permulaan. Kamu tahu nggak, kalau bendera Denmark adalah desain bendera nasional tertua yang masih digunakan hingga sekarang? Bayangin, bendera itu udah ada sejak tahun 1219. Hampir 800 tahun lamanya, lebih tua dari banyak kerajaan yang sudah runtuh. Tapi jangan salah, meskipun bentuknya kuno, maknanya masih relevan. Dan putihnya itu melambangkan salib Kristen, tapi juga jadi simbol kebanggaan dan persatuan nasional. Nah sekarang, kita pindah ke benua Afrika. Ada satu kisah unik dari Mozambik. Di benderanya, mereka dengan bangga menampilkan senapan AK-47. Yup, beneran, senjata api. Dan itu satu-satunya negara di dunia yang berani menampilkan senjata modern di bendera nasionalnya. Kenapa? Karena bagi rakyat Mozambik, AK-47 bukan cuma senjata, tapi simbol perjuangan kemerdekaan dari penjajahan. Bagi mereka, itu adalah lambang kekuatan rakyat. Tapi kalau kamu pikir itu ekstrem, tunggu sampai kamu dengar kisah bendera Paraguay. Bendera mereka punya dua sisi yang berbeda. Di satu sisi ada lambang negara, dan di sisi lain ada simbol keadilan dan perdamaian. Gila nggak sih? Jadi, kalau kamu melambaikan bendera Paraguay, tergantung dari sisi mana yang siat, maknanya bisa beda. Ngomong-ngomong soal simbol, tahu nggak, bendera Belize adalah salah satu yang paling kompleks di dunia. Di dalamnya ada dua pria berdiri, satu memegang kapak, satu lagi dengan gergaji, dikelilingi daun dan alat-alat pertukangan. Ini mendoikten sejauh tolim berwarna sim souls pertanian, pedang kuldan. Tapi anehnya, gambar dua orang itu kadang bikin bingung orang yang baru lihat pertama kali. Ini bendera negara, atau logo klub tukang kayu. Lanjut, kita ke bendera Libya zaman dulu. Pernah nggak kamu lihat bendera negara yang cuma satu warna? Yap, dulu, di bawah pemerintahan Muammar Gaddafi, Libya punya bendera yang cuma berwarna hijau polos. Nggak ada simbol, nggak ada garis, nggak ada tulisan. Hanya hijau. Simple banget sampai kamu bingung. Ini bendera atau background PowerPoint. Tapi faktanya, warna hijau itu sangat penting di sana. Hijau adalah warna Islam dan simbol revolusi. Meski begitu, setelah rezim Gaddafi jatuh, bendera itu juga diganti. Terus, kamu pernah dengar gak soal bendera Kyrgyzstan? Di tengah-tengahnya ada matahari dengan 40 sinar, dan di dalamnya ada gambar seperti salib melengkung. Itu bukan sembarang gambar, itu atap tradisional yurt, rumah khas bangsa nomaden. Setiap detailnya punya filosofi budaya yang mendalam. Nah, bendera itu bukan cuma simbol negara, tapi juga cerminan sejarah, identitas, bahkan kadang kontroversi. Contohnya, banyak negara dulu punya bendera serupa, tapi karena konflik atau ingin membedakan diri, mereka ganti. Kayak Indonesia dan Monaco, yang benderanya mirip banget. Bedanya cuma pada rasio ukuran dan konteks sejarah. Tapi sampai sekarang, nggak ada yang protes serius. Untung nggak jadi rebutan ya. Sekarang bayangkan, sebuah kain yang berkibar di tiang itu menyimpan ribuan cerita, perjuangan, bahkan tragedi. Dan kalau kamu lihat lebih dalam, tiap garis, warna dan bentuk di balik bendera itu, menyimpan pesan yang kadang nggak kita sadari. Jadi, lain kali, saat kamu lihat bendera negara, jangan cuma lihat bentuknya, tapi, coba tanya, apa cerita di baliknya? Dan percaya deh, dari selembar kain, kamu bisa belajar banyak hal luar biasa tentang dunia ini.